Happy Sunday untuk Anda semua dan selamat bergabung kembali bersama kami di Galilei Online Service. Kami terus berdoa agar kiranya Anda dan keluarga Anda tetap mengalami kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kesehatan, sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kita harus bersyukur kalau angka yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia sudah relatif menurun dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Dan juga kita bersyukur kalau proses vaksinasi sudah mulai terasa dampaknya di tengah masyarakat. Wow, this is such a good news. Selalu ada alasan orang percaya untuk terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tak terhingga bagi kita. Itu sebabnya kami mengajak Anda semua agar bersama-sama datang dengan hati yang penuh syukur, datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembahnya secara khusus di online service hari ini. Silakan ajak yang lain seperti keluarga, saudara, tetangga, teman, atau mungkin rekan kerja Anda untuk bergabung juga di dalam online service hari ini. Caranya Anda bisa bagikan link Galilei Online Service hari ini kepada mereka melalui YouTube atau Facebook dari Galilei Church Indonesia, sehingga mereka bisa juga mengalami lawatan kasih Tuhan. Dan hari ini, Pastor Fernando akan menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana cara Tuhan berbicara. Untuk itu, mari siapkan catatan khotbah Anda, terlebih bejana hati Anda untuk ditaburi firman Tuhan. Galilei Worship featuring Cindy Carolina akan memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Saya percaya saat kita menyatakan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan, saat itu juga Tuhan akan menyatakan lawatannya untuk Anda dan saya. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan yang bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau naikkan ucapan syukur kami mau naikkan penyembahan kami bagi Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau dan mari Tuhan hadir, Tuhan dipermuliakan melalui ibadah hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang akan disampaikan hari ini akan memberkati setiap kami, akan menguatkan setiap kami, akan membangun iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami akan beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Good morning all. Pagi hari ini kita menyatakan kebesarannya. Dan setiap kita memuji Dia dan meninggikan Dia. We just want to worship You Lord. And we just want to praise You. Come on, sing it out, sing. I belong to You. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with You, and You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Say, I belong to You and You belong to me. I belong to You. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with You. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am Yours, and You are mine. Oh, mine. Say, You promised me You never leave. You promised me never forsaken. I believe
katakan bahwa Engkaulah Yesus mulia. Come on. Woo! Amen. Mari katakan sama-sama. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagi. Katakan dengan imanmu, keagunganmu, kedahsyatanmu. Oh. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Everybody say, oh oh, oh oh, mulia nama-Mu. Oh oh, oh oh. Katakan hidupku, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Woo! Yang Kau Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini. Woo! We just want to worship You. We just want to praise You, Lord. Come on, sing it all, say. To God be the glory for the things He's done. Amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. For the things He's done. To God be the glory for the things. Katakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh oh, oh oh, mulia nama-Mu. Oh oh, oh oh. One more time, say. Mulia nama-Mu. Oh oh, oh oh. Mulia nama-Mu. Oh oh, oh oh. Mulia nama-Mu. Everybody say, mulia nama-Mu. Woo! Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan kami. Tempat kami bersandar, tempat kami berlindung, tempat kami berharap Tuhan.
Izinkan kami menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kami, sebagai rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama-sama kita naikkan lagu ini dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
Sebab hanya Engkau Yesus yang mengasihiku apa adanya. Kasih-Mu, cinta-Mu, pengorbananmu bagiku. Ku mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ku mengucap syukur buat kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Yesus, buat pengorbanan-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kami bisa andalkan, satu-satunya yang kami percaya di tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan. Selama masih ada Tuhan bersama kami percaya ada masa depan di hadapan kami. Kami percaya ada pengharapan bagi kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan bagiku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
satu-satunya yang Yesus, Engkau satu-satunya yang ku percaya. Hanya Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber pengharapanku. Yes Lord, sumber kedamaian. Yesus, Engkau satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah satu-satunya. Yesus, ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkatiku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, Engkau Tuhan yang memberkatiku, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk belajar mengenai firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, ketemu lagi di dalam pembahasan firman Tuhan mengenai quiet time. Pada topik pertama, Pastor Edward sudah menyampaikan mengenai keinginan Allah untuk berbicara kepada kita. Topik kedua atau sebelum ini, saya menyampaikan mengenai bagaimana proses quiet time ini membuat anak-anak Tuhan mendapat kekuatan melalui firman Tuhan yang mereka baca setiap hari. Topik kali ini kita akan membahas mengenai beberapa cara yang dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada anak-anaknya. Ya, Tuhan ingin sekali berbicara kepada anak-anaknya. Dalam firman Tuhan ada ratusan kisah mengenai Allah berbicara kepada kita. Bahkan Alkitab sendiri pun adalah firman Allah. Dialah yang mengilhamkan kepada para penulis untuk menyampaikan isi hatinya kepada umatnya. Dalam Alkitab ada beberapa kisah yang unik mengenai cara Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya. Dengan kuasanya Allah berbicara kepada Musa melalui semak belukar yang terbakar. Dia berbicara kepada bangsa Israel melalui kabut yang bergulung-gulung di atas gunung Sinai. Dia berbicara kepada Bileam melalui seekor keledai. Dia berbicara kepada Belsyazar dengan tangan ilahi yang menulis di dinding istana. Allah berbicara juga melalui mimpi. Dia berbicara kepada Petrus bahkan melalui seekor ayam. Dia berbicara dengan cara apa saja, dengan banyak cara, menggunakan apa saja di waktu yang dia inginkan. Nah, Ayub pasal 33 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah berbicara dengan berbagai cara, namun tak seorang pun memperhatikan perkataannya. Wah, saudara, di sini dikatakan Allah berbicara dengan berbagai cara. Jadi kita nggak bisa, saudara, membatasi cara Tuhan yang kreatif sehingga segala sesuatu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Masalahnya menurut ayat ini, manusia sering tidak memperhatikan, tidak mengenali, tidak nangkap, nggak ngeh ketika Tuhan berbicara kepada mereka melalui satu khotbah misalnya, atau melalui satu impresi dari Roh Kudus, atau melalui satu kejadian. Nah, jadi Anda dan saya, saudara, harus berupaya untuk menangkap pesan Tuhan ini ketika dia berbicara. Nah, saat ini saya ingin membagikan 6 cara yang sering dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada anak-anaknya. Memang, saudara, sebenarnya caranya Tuhan itu macam-macam, nggak terbatas, saudara.
Tapi keenam cara ini sering kali dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana cara Allah berbicara kepada kita, kepada Anda dan saya, kepada manusia. Dia berbicara melalui pertama Alkitab. Alkitab adalah cara utama Allah berbicara kepada manusia. Selain Alkitab, tidak ada satu buku apapun yang memiliki otoritas yang lebih tinggi atau bahkan yang sejajar dengan Alkitab. Karena Allah sudah menuliskan firman-Nya di dalam Alkitab ini. Dan melalui ayat-ayat dalam Alkitab, Dia sudah berbicara kepada jutaan orang secara pribadi. Berbicara kepada anak-anaknya, orang-orang percaya dengan cara yang unik. Dan melalui ilham Roh Kudus, melalui ayat yang mereka baca, saudara. Dan Allah akan terus berbicara kepada umat-Nya selama mereka sering membuka dan membaca Alkitab mereka. Jadi jika Anda tidak pernah membuka Alkitab, tidak pernah membacanya, saudara, atau merenungkannya, Tuhan nggak bisa ngomong banyak kepada Anda, saudara. Allah tidak akan bisa berbicara banyak hal karena cara utama Tuhan berfirman, berkata-kata, yaitu melalui Alkitab ini. Nah, ada beberapa fakta menarik mengenai Alkitab, saudara. Alkitab ditulis dalam rentang waktu kira-kira 1.600 tahun lebih. Ditulis oleh lebih dari 40 orang dengan berbagai profesi. Ada yang jadi petani, ada yang penulis Alkitab adalah seorang nelayan, pembuat tenda, dokter, pemain musik, saudara, imam, gembala ternak, dan masih banyak lagi, saudara. Kemudian fakta yang menarik yang lain, Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda dalam 3 bahasa. Dan saat ini Alkitab adalah buku terlaris di dunia. Tahu nggak, setahun, saudara, lebih dari 100 juta kopi terjual, saudara. Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam 683 bahasa. Keren ya. By the way, saudara, China adalah negara produsen Alkitab terbesar. Surprise gitu ya. Coba kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan kata segala tulisan. Lalu ada yang dituliskan yang diilhamkan Allah. Artinya setiap kata, setiap makna dalam Alkitab adalah dari Tuhan, saudara. Dan ayat ini tertulis bahwa Allah memberikan Alkitab kepada kita dengan alasan yaitu supaya kita diajar, saudara. Pertama, diberikan instruksi-instruksi tentang kehidupan. Kedua, yaitu untuk mengkoreksi kita, menegur kalau ada sesuatu yang salah, yang harus ditegur, saudara. Ketiga, yaitu Alkitab memperbaiki kesalahan, memulihkan perilaku kita, saudara. Yang keempat, yaitu mendidik dan melatih, mengasuh kita di dalam kebenaran. Nah, memang, saudara, ada beberapa bagian Alkitab yang sulit dimengerti, yang bahkan sampai saat ini pun saya belum paham. Ada juga beberapa bagian dalam Alkitab yang seakan-akan terlalu biasa untuk tertulis dalam Alkitab, saudara. Misalnya, kalau Anda baca dalam kitab Bilangan, ada sangat banyak deretan nama-nama dari seseorang bersama anak mereka dan anak-anak dari anak mereka, saudara. Nah, seringkali saya berpikir, ngapain saya baca silsilah orang lain, nama-nama yang asing, nama-nama yang aneh gitu, saudara, yang sulit dibaca. By the way, nama terpanjang dalam Alkitab yaitu Maher Shalal Hasbaz. 18 huruf, saudara. Tahu nggak, dia adalah anak dari Nabi Yesaya. Anda bisa lihat itu di dalam Yesaya 8 ayat 3. Nah, saya sendiri sudah membaca Alkitab belasan kali, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin 14 atau 15 kali. Ada bagian-bagian yang mudah dan enak dibaca seperti baca kitab sejarah, cerita sejarah yang menegangkan dan bikin penasaran. Tetapi ada juga bagian-bagian yang membosankan, saudara. Yang kalau saya baca saya nggak bisa ngerti. Satu kali saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau skip aja ya nama-nama ini. Aduh, pusing baca nama-namanya yang susah-susah. Kemudian saya mau skip aja ayat-ayat yang sulit, kemudian pasal-pasal yang panjang. Tetapi satu kali Roh Kudus mengingatkan saya bahwa Yesus pernah berkata bahwa firman ini adalah makanan rohani. Jadi seperti makanan, ada yang enak, ada yang nggak enak, saudara. Kalau mau jujur, saya nggak suka makan sayur, saudara. Enakan daging, ya. Seringkali saya nggak bisa, saudara, menikmati tekstur dari sayur, saudara. Saya nggak bisa menikmati rasa dari sayur. Tapi saya belajar, saya harus belajar menyukai, harus belajar, saudara, menyesuaikan diri, saudara. Karena saya tahu bahwa penting bagi tubuh, saudara. Sayur itu sangat penting. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ayat-ayat dalam Alkitab ada, saudara, bagian-bagian yang nggak bisa dinikmati, saudara. Tetapi walaupun nggak bisa dinikmati, kunyah aja, saudara. Telan aja, itu penting bagi tubuh rohanimu. Amin, saudara. Kalau Anda percaya ini, ketik amin gede-gede dalam kolom komentar Anda. Haleluya. Nah, karena itu, saudara, pada waktu saat teduh Anda butuh membaca Alkitab. Walaupun hanya beberapa menit, saudara, lebih baik daripada running empty sepanjang hari.
Kedua, Allah berbicara kepada kita melalui hamba Tuhan yang diurapi. Ya, Efesus 4 ayat 12 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi dan mengajar orang percaya melayani. Nah, seringkali waktu seorang membawakan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, saudara, melalui hamba Tuhan itu. Bahkan, saudara, ketika seorang pengerja di gereja membagikan firman Tuhan, share firman Tuhan, saya merasa kok Tuhan berbicara kepada saya melalui sharing firman Tuhan mereka. Walaupun saya ini seorang pendeta dan saya seorang senior pastor di gereja ini, saudara. Kenapa? Karena mereka juga adalah hamba Tuhan. Tuhan bisa memakai mereka untuk berbicara kepada kita, saudara. Dalam pengalaman saya seringkali, saudara, waktu selesai bawa firman Tuhan, jemaat berkata bahwa firman yang saya sampaikan itu kena banget katanya. Sesuai dengan masalah yang saat itu mereka sedang hadapi. Dan sesuai dengan kehidupan yang mereka sedang alami. Sepertinya Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Dan emang seperti itu, saudara. Roh Kudus bisa mengubah setiap firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan untuk berbicara secara spesifik kepada mereka. Satu kali waktu di Korea, waktu melayani, ada seorang jemaat yang marah dan gak suka sama saya, saudara. Ketika ditanya oleh seorang pengerja di gereja, kenapa kamu marah dan gak suka sama Pastor Fernando? Dia katakan gini, saudara, soalnya pastor kalau khotbah selalu nyindir saya terus. Dari awal sampai akhir selesai khotbah, semuanya ngomongin hidup saya. Bukan cuma sekali loh, katanya gitu ya. Hampir setiap minggu seperti itu. Nah, saya juga bingung gitu ya. Ini jemaat kok kegeeran banget. Mana mungkin saya waktu itu jemaat ratusan, 500-an. Mana mungkin saya bisa memperhatikan satu persatu. Bahkan mempersiapkan khotbah khusus buat dia. Nyindir-nyindir dia, saudara. Harusnya kita sadar. Mereka sadar dan bersyukur bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan memakai saya atau hamba Tuhan manapun untuk berbicara kepada mereka. Nggak pernah, saudara, saya berpikir hari itu saya mau menyiapkan khotbah untuk menguliti si A. Saya juga yakin hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara, nggak pernah punya intention yang seperti itu. Jadi, saudara, kalau Anda mendengar firman Tuhan, lalu Anda ditegur, dikoreksi, diperbaiki, diajar untuk melakukan kebenaran, berbahagialah Anda, saudara. Karena Tuhan peduli kepadamu. Rendah hatilah dan jangan menolak suara Tuhan. Lembut hatilah dan punya hati yang gampang untuk berubah. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, Tuhan berbicara melalui teman dan keluarga yang mengasihi Tuhan. Kerabat, keluarga, seorang sahabat yang takut akan Tuhan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Namun seringkali juga, saudara, mereka diabaikan perkataannya, saudara. Karena mungkin terlalu akrab kali ya. Karena terlalu akrab kita suka berpikir mereka cuma bercanda mungkin. Nggak kita sadari bahwa sebenarnya Tuhan yang sudah berbicara dan menanamkan sesuatu di dalam hati mereka. Lalu mereka berbicara kepada Anda dan menasihati Anda, saudara. Terbukalah untuk menerima nasihat dari mereka, saudara. Saya ingat tahun 94, waktu itu saya masih muda, masih usia 21 tahun. Saya baru menerima panggilan Tuhan untuk melayani dia secara full time. Tapi waktu itu saya katakan iya kepada Tuhan, tapi ada satu ketakutan dalam hati saya yang membuat saya nggak mau melangkah lebih jauh lagi, saudara. Saya nggak menolak, saudara, tapi saya nggak berani untuk melangkah. Saya nggak berani karena saya pikir, wah nantinya teman-teman saya akan ngeledekin saya gitu ya. Wah si Fernando jadi pendeta, hahaha. Nah saudara, pas lagi mikir seperti itu, tiba-tiba ada seorang teman saya datang pada saat itu juga. Dan tanpa tahu struggle yang sedang saya alami, tiba-tiba dia datang dan katakan, Fer, kalau teman-teman kamu tahu bahwa kamu dipanggil jadi hamba Tuhan, mereka pasti akan bangga dan senang banget ya. Saya kaget, saudara. Hah? Kok dia tahu apa yang jadi pergumulan saya gitu ya. Nah setelah itu saya menjadi percaya diri. Saya melangkah dengan percaya diri dan memberikan diri saya untuk dipersiapkan oleh Tuhan bagi pekerjaan pelayanan, saudara. Tuhan sering berbicara kepada saya juga melalui istri, melalui Joel, melalui Matthew anak-anak saya, melalui keluarga saya, melalui teman-teman di small group, melalui sahabat, saudara. Pertanyaannya saya kepada Anda, apakah Anda punya sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan? Sahabat-sahabat yang mengasihi Tuhan, yang peka terhadap suara Tuhan. Apakah Anda punya teman-teman yang Anda izinkan untuk menasihati dan menegur Anda? Mereka yang cukup mengasihi Anda sehingga mereka berkata keras kepada Anda. Bro, sis, kamu nggak benar nih.
kamu nggak etis bisnis seperti ini. Misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian mungkin ada yang bisa katakan, bro, sis kamu sudah salah langkah. Nggak benar kayak gini bro. Kamu pikir Tuhan nggak bisa melihat motivasi hati kamu. Bertobat bro. Saya peduli sama kamu, makanya saya nggak mau melihat kamu jatuh. Nah saudara, kalau Anda nggak punya teman-teman yang bisa berkata demikian, jujur saudara, saya kasihan pada Anda. Karena Anda akan sangat mudah jatuh dalam kekeliruan, kesalahan, kegagalan. Anda akan alami semuanya ini karena nggak ada sahabat yang mampu berkata-kata demikian pada Anda. Yang takut akan Tuhan, yang peka terhadap suaranya. Nggak ada orang-orang percaya yang mengelilingi Anda. Nggak ada orang-orang yang mengasihi Anda sehingga mereka berani berterus terang menegur Anda. Teman-teman seperti ini Anda bisa dapatkan dari small group, saudara. Anda harus memiliki small group. Lingkupi diri Anda dengan orang-orang, teman-teman yang takut akan Tuhan. Mereka yang membuat Anda terhindar dari kesalahan, dosa, dan kejatuhan. Ayo saudara, kalau Anda belum punya small group, bergabunglah dengan salah satu small group di gereja ini saudara. Atau Anda bisa membuat persekutuan kecil atau small group dengan sahabat-sahabat Anda. Amsal 12 ayat 15 berkata, orang dungu merasa dirinya nggak pernah salah saudara. Tetapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Karena merasa nggak pernah salah, saudara, mereka dikatakan dungu oleh firman Tuhan. Mereka merasa dirinya sempurna, mereka merasa dirinya nggak pernah salah. Mereka nggak bisa dikasih tahu, saudara. Tetapi orang yang bijaksana menerima nasihat. Waktu ditegur, mereka mendengar dan membuka diri. Keempat, Tuhan berbicara melalui impresi dari Roh Kudus. Nah, Allah juga bisa berbicara melalui buah pikiran yang ditanam oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dia memberikan saran dan arahan. Dia memberikan kesan di dalam hati kita atau tanda atau inspirasi. Jadi saudara gini ya, perhatikan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu dalam pikiranmu, itu namanya inspirasi Roh Kudus. Kalau iblis yang taruh buah pikiran di dalam hatimu, itu namanya godaan iblis. Kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, cara Roh Kudus berbicara yaitu memberikan hikmat melalui firman Tuhan yang kita baca. Memberikan semangat, gairah, memberikan dorongan untuk bertindak atas dasar firman Tuhan. Waktu Anda membaca Alkitab, waktu Anda membahas firman Tuhan mungkin melalui Living Life, saudara, tiba-tiba Anda mendapatkan semangat yang baru. Anda mendapatkan sesuatu yang menyentuh hati Anda atau mengalami pertobatan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Satu kali di Korea saya berdoa, saudara. Saya lagi berdoa, ada amplop-amplop persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat. Saya berdoa buat amplop-amplop persembahan ini dan jiwa-jiwa dan jemaat yang memberikan persembahan itu. Satu kali saya lagi berdoa bagi seorang ibu dan ada dorongan dalam hati saya untuk menghubungi dia, saudara. Saya langsung telepon dan waktu saya telepon, ibu ini angkat dan dia sedang menangis, saudara. Ternyata ibu itu sedang membutuhkan kekuatan karena 5 menit sebelum saya telepon, dia baru saja mendapatkan kabar bahwa kerabatnya yang sangat dekat dengan dia meninggal dunia. Nah, satu kali juga pengalaman saya lagi menyampaikan firman Tuhan, saya mau berkhotbah, saudara. Tapi waktu sampai di depan mimbar, saudara, tiba-tiba Roh Kudus memberikan impresi yang kuat. Tinggalkan catatan khotbah itu. Saya sudah di depan dengan contekannya saya, saudara. Tiba-tiba saya harus membuang ini, saudara. Saya letakkan dan katakan, Tuhan, Roh Kudus saya berserah kepada kamu. Saya nggak tahu mau khotbah apa. Kemudian saya mengalir dengan Tuhan, saya membawakan satu topik yang berbeda dengan apa yang sudah saya persiapkan. Dan seluruh jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pernah juga ketika melayani seorang, tiba-tiba Roh Kudus memberikan impresi bahwa orang ini punya jimat. Kemudian saya tanya, kamu punya jimat ya? Ternyata dia menyimpan jimat. Pernah juga waktu melayani seseorang, tiba-tiba Roh Kudus memberikan impresi bahwa dia perlu mengampuni ayahnya. Waktu di konseling saat itu juga ternyata dia punya kepahitan yang luar biasa terhadap orang tuanya. Dan benar saudara, ketika saya mengalir bersama dengan Tuhan, percaya dan taat pada tuntunan Roh Kudus, saya melihat mujizat, saya melihat kesembuhan, saya melihat pemulihan yang terjadi pada diri orang-orang yang dilayani pada waktu itu. Tetapi ada masalah di sini nih. Perhatikan benar-benar saudara. Impresi atau kesan bisa bersumber dari mana saja. Karena itu kita harus hati-hati, saudara. Harus hati-hati. Karena kesan Roh Kudus bisa disalahartikan, saudara. Bisa dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Bisa disalah mengerti.
Minggu depan kita akan bahas mengenai hal ini ya, supaya kita bisa paham seperti apa impresi dari Roh Kudus dan sumber-sumber yang lain yang mungkin bisa mencemari pikiran kita. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Tuhan. Apakah mereka berasal dari Allah. Ujilah dengan Alkitab. Karena nggak mungkin Allah berkata-kata sesuatu kepadamu yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Kalau ada suara yang berkata, tinggalkan keluargamu, menikahlah dengan si A, tengking saudara. Kalau ada yang datang kepadamu dan berkata, Tuhan bilang kamu adalah jodoh saya, tengking orang itu. Karena begini saudara, perhatikan benar-benar. Allah bisa berbicara kepada kita melalui orang lain saudara, bisa. Tetapi yang diberitahu oleh orang lain tersebut kepada kita hanyalah berupa konfirmasi dari apa yang sebelumnya Tuhan sudah pernah kasih tahu kepada kita. Jadi kalau ada yang datang kepada saya misalnya kemudian katakan, Tuhan bilang kepada saya gereja Galili harus pindah ke Bekasi. Saya akan bilang, hey bro, kok Tuhan nggak kasih tahu ke saya? Kok Tuhan kasih tahu ke elu, tapi nggak kasih tahu ke saya langsung? Saya juga kan anak Tuhan, saya juga berdoa, saya mendengar firman Tuhan. Masa hal yang sepenting ini Tuhan bicara melalui orang lain? Misalnya juga untuk jodoh, masa Tuhan kasih tahu melalui orang lain? Atau keputusan-keputusan penting dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan nggak kasih tahu saya langsung, tapi malah kasih tahu melalui orang lain? Amin saudara. Semakin Anda bergaul dengan Tuhan, Anda akan semakin peka dengan suaranya saudara. Kelima, ini yang luar biasa. Allah juga bisa berbicara kepada kita melalui penderitaan. Apakah Anda pernah mengalami atau punya pengalaman dengan ini? Perhatikan. Allah sangat mengasihi Anda. Allah sangat mengasihi kita saudara. Sehingga ia izinkan Anda atau saya saudara mengalami penderitaan untuk bisa berbicara kepada kita. Terkadang dalam beberapa situasi, penderitaan adalah satu-satunya cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa semua penderitaan adalah cara Tuhan berbicara. Karena ada banyak penderitaan yang bisa terjadi karena kebodohan kita. Tapi kadang dalam satu situasi, saudara, situasi tertentu gitu ya, Tuhan berbicara melalui penderitaan. Tuhan menggunakan penderitaan ketika kita nggak mendengar, ketika telinga kita nggak peka, ketika dia berbicara tetapi kita menutup telinga kita, saudara. Dalam pengalaman saya, Tuhan menggunakan penderitaan, Tuhan menggunakan penyakit, Tuhan menggunakan masalah keuangan, kegagalan yang menyakitkan, saudara. Tuhan berbicara melalui pengalaman pahit, kejatuhan, kecelakaan, untuk dapatkan perhatian saya, saudara. Untuk bisa berbicara kepada saya. Karena terkadang saya ini kepala batu, saudara. Amsal 20 ayat 30 katakan gini, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Wah, Max Lucado pernah berkata, karena kasihnya Tuhan memakai segala cara untuk membawa manusia kepadanya. Dia bisa mengangkat mereka dalam kesuksesan atau merendahkan mereka dengan penderitaan supaya mereka bisa bertemu dengan dia. Kalau ada 1000 langkah yang memisahkan engkau dengan Tuhan, dia akan mengambil 999 langkah supaya Anda sangat dekat dengan dia dan bertemu dengan dia. Tetapi dia akan menyisakan satu langkah, yaitu langkah yang hanya bisa diambil oleh anak manusia tersebut. Beberapa dari Anda saat ini mungkin mengalami penderitaan. Perhatikan saudara, mungkin Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Tuhan membawa engkau mendekat kepada dia. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepadamu dan menarik perhatianmu. C.S. Lewis pernah berkata, Allah berbisik ketika kita di tengah kebahagiaan. Tetapi dia berteriak kepada kita di dalam penderitaan. Mungkin saat ini Tuhan sedang berteriak kepadamu. Mungkin Tuhan sedang berteriak karena dia sangat mengasihi Anda. Kalau Anda nggak beralih dari jalur ini, Anda mungkin akan mengalami kehancuran dan Anda mungkin akan binasa. Saya nggak tahu saudara penderitaan apa yang Anda alami saat ini. Tetapi kalau Anda mendengarkan dengan seksama, dia akan mengajarkan Anda sesuatu yang berharga kepadamu. Keenam, terakhir, Allah berbicara melalui keheningan. Terkadang saudara Allah diam. Terkadang dia tidak berkata apapun, hening. Masalahnya, hening dan diam seringkali membuat kita frustasi. Nah, saat-saat seperti ini kita dituntut untuk setia kepada dia dan percaya teguh kepadanya. Kalau Anda jadi gelisah lalu menjadi gerasa-gerusu, nggak percaya pada waktunya Tuhan, mengambil inisiatif sendiri, Anda akan mengalami banyak masalah, saudara. Dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh orang seperti ini. Abraham, dia mengambil Hagar untuk mengenapi janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia, bahwa dia dan Sarah akan mendapatkan keturunan. Abraham nggak sabar, terlalu ngebet, lalu dia mengambil inisiatif untuk membantu Tuhan. Akibatnya apa? Trouble.
Raja Saul, dia lagi siap-siap berperang dengan orang Filistin. Dia minta petunjuk Tuhan, tapi Tuhan diam saat itu. Kita lihat sama-sama. 1 Samuel 28 ayat 5-7. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Saul tahu bahwa itu gak boleh dilakukan. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang Tuhan larang. Tetapi ia sudah terlalu gelisah karena Tuhan diam. Akhir cerita dari Raja Saul, dia dibuang oleh Tuhan karena tindakan bodohnya ini. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat Tuhan diam? Ayat 34, ayat 29 berkata, apabila Allah memutuskan untuk diam saja, tak seorang pun yang akan berani mengecamnya. Apabila ia menyembunyikan wajahnya, tak seorang pun dapat menemukannya. Pertama, saudara, ingat bahwa Allah berkuasa mengatur segala sesuatu. Kalau dia punya rencana, rencananya pasti tergenapi. Dia penguasa alam semesta. Allah mungkin tidak membocorkan rencananya kepada Anda. Tetapi bukan berarti Allah nggak punya rencana bagi Anda. Dia punya rencana bagi kita semua. Dia punya tujuan. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan nantinya. Nantikan Tuhan. Tunggu dia, saudara. Kedua, percaya kepadanya. Mazmur 50 ayat 14 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kalau Tuhan sudah berbicara demikian, percaya saja, berseru dan percaya bahwa dia akan menolong kita, saudara. Tuhan sedang bertanya kepada Anda saat ini, apakah Anda percaya? Apakah kamu percaya kepadaku? Apakah kamu percaya kepadaku di tengah-tengah himpitan ekonomi yang Anda alami? Apakah engkau percaya kepadaku di tengah-tengah kelemahanmu, di tengah-tengah pandemi ini? Apakah engkau percaya kepadaku? Dalam masa-masa terberat dalam kehidupanmu, apakah Anda percaya kepadanya? Hari ini kita sudah belajar bahwa Allah sering berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui sahabat dan kerabat yang takut akan Tuhan, melalui penderitaan, melalui keheningan, saudara. Allah selalu mencari cara untuk berbicara kepadamu. Karena dia sangat mengasihi Anda. Dia sangat merindukan persekutuan denganmu. Tapi Anda nggak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau Anda belum mengenal dia. Anda harus membangun hubungan dengan dia. Percaya kepada Yesus. Undang dia untuk menjadi penyelamatmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami ingin percaya kepada Engkau. Kami ingin Tuhan mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami ingin Tuhan peka terhadap suara Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu mendengar suara-Mu dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Anda yang mungkin ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi, tetapi saat ini Anda belum punya hubungan yang indah, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Anda harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saya ingin berdoa juga saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini rindu untuk percaya, untuk memiliki hubungan dengan Engkau, sehingga mereka bisa mendengar suara Tuhan. Bapa, aku berdoa, aku minta Tuhan, Engkau masuk dalam hati mereka, Engkau mengampuni hidup mereka, dan mereka boleh menjadi bagian di dalam keluarga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kalau Anda merasa bahwa Tuhan baik karena memberkatimu melalui firman Tuhan ini, ketik haleluya, saudara. Ketik Tuhan baik di kolom komentar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, saudara. Jika Anda ingin bertanya, saudara, mengenai firman Tuhan hari ini, atau Anda ingin memberikan kesaksian, hubungi kami melalui respon card yang ada di layar ini. Kami pasti akan menghubungi Anda. Oke? Dan saat ini, saudara, mari kita siapkan hati kita akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, pergilah, jadilah terang dan garam di tempatmu berada. Jadilah pelaku firman, jadilah peka terhadap suara Tuhan. Dan saat dia berbicara, Anda diberikan kekuatan untuk taat. Mari angkat tangan kita ke sorga dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai
kamu sekalian. Amin, amin. Saudara, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jauhi kerumunan sebisa mungkin, stay at home, may God bless you. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar ibadah dan pelayanan di Galilee Church, silakan mengisi Galilee Online Response Card yang QR Code-nya ada di layar Anda saat ini. Atau Anda bisa mendapatkan linknya di kolom deskripsi video ini. Ministry Class akan dibuka secara online dengan Zoom Meeting pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Bagi Anda yang sudah mengikuti Membership Class dan Maturity Class, Anda bisa mengikuti kelas ini. Segera daftarkan diri Anda melalui online response card atau hubungi Galilee Admin di nomor ini. Saat ini kami juga memberi kesempatan bagi Anda untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi-aplikasi e-money yang tersedia seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan yang lainnya. Persembahan Anda akan dikelola untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Galilee Church. Kami informasikan juga, Galilee Online Service diadakan 2 kali, yaitu setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube dan Facebook Galilee Church Indonesia, kemudian jam 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galilee Church Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, sampai jumpa lagi di ibadah yang akan datang. May God bless you!